Reira, mahasiswi jurusan Bahasa Indonesia dari FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang menjadi korban luka berat akibat ambruknya gazebo, telah menjalani operasi bedah di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya pada Selasa tanggal 18 November tahun 2025. Ayah korban, Anton Mulyana, mengungkapkan bahwa proses operasi berlangsung selama 3 jam, dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ia menjelaskan bahwa tim dokter bedah melakukan operasi untuk memasang pen di bagian tulang pipi anaknya. Reira, yang kini menjadi satu-satunya korban yang masih dirawat, sudah dipindahkan ke ruangan pasca operasi dan kondisinya dilaporkan membaik. Diketahui, Reira bersama 17 rekan sejurusannya menjadi korban ambruknya gazebo saat latihan teater pada Minggu tanggal 16 November tahun 2025. Sementara itu, tim gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota, tim ahli kampus, dan Kementerian PUPR masih terus melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab pasti ambruknya bangunan tersebut. Itu proses tadi operasi pukul berapa Pak kalau boleh tahu? Dari mulai pukul 9 sampai jam 12 ya. Terus saat ini si kakak udah di ruangan atau masih di ruangan tindakan? Sudah di ruangan. Alhamdulillah kondisinya udah baik lah. Tindakan berjalan lancar. Yang berjalan lancar ya. Terus itu dipasang pen atau gimana Pak? Kalau menurut keterangan dari tim dokter untuk cederanya? Belum tahu pasti kalau saya. Okay. Cuman tadi ya pokoknya istirahat dulu. Ini sudah proses gitu ya. Istirahat gitu. Yang saya tahu hanya baru seperti mungkin yang lain. Mungkin harapan mungkin ke depan nih untuk proses pemulihan si kakak ini seperti apa mungkin harapan dari keluarga? Ya, semoga cepat selesai saja, bisa lancar gitu. Sampai kondisinya betul-betul. Kalau keterangan dari dokter sendiri tadi itu lamanya apa Pak? Mungkin ngasih tahu ke keluarga gitu? Enggak. Oh enggak secara detail ya Pak ya? Enggak. Secara detail. Ya. Tapi tadi Bapak sempat mendampingi? Iya. Mendampingi ya? Mendampingi, cuman ya enggak ya ada. Tapi sekarang udah terlalu nyeri banget atau gimana sih kakak sebelum operasi sama sekarang mungkin? Kalau melihat lebih apa nih sekarang si kakak tuh? Udah baik kan? Sebelum sebelum dioperasi tuh ya. Berarti di bagian ini Pak ya si kakak ya cederanya? Oh ini ya. Sekarang itu pasien yang saya tangani ada 1 pasien ya Pak. Dengan kondisi kalau misalkan untuk secara keadaan umumnya kondisinya stabil sebenarnya, cuman memang di daerah wajah itu ada beberapa patahan di rahang atas dan juga rahang bawahnya gitu. Jadi ada tulang yang patah gitu ya, tulang rahang atas, tulang rahang bawahnya juga ikut patah. Dan kondisi sekarang sebenarnya udah mulai bagus, tapi untuk kedepannya ini memang harus dilakukan tindakan untuk mengembalikan si patahan tulang itu. Untuk tindakan kita jadwalkan. Cuma saya nggak tahu kondisi pada saat di lapangannya kayak gimana ya. Cuman kalau misalkan lihat dari kondisi wajah atau nggak kepala pasiennya sekarang itu, kemungkinan besar itu ada benturan yang keras sepertinya. Sehingga itu kan sebenarnya tulang rahang itu kuat ya. Cuman karena benturannya lebih kuat, kayaknya lebih keras, jadi tulangnya ikut patah juga. Tulang rahang dan tulang wajah bagian atas darahnya. Pas kejadian kemarin ya alhamdulillah dari pihak kampus Unsil langsung gitu gercep dia mahasiswa gitu, walaupun saya lihat di Facebook ya karena saya nggak lihat langsung, tiba-tiba dikabari langsung kondisi anak saya, langsung ditindak di UGD gitu. Jadi saya lihat di Facebook ternyata naik motor ya, lihat di Facebook gitu, di cepet gitu di ininya teh ya, soalnya mungkin kalau manggil ini kan lama. Jadi pastinya yang penting ada dulu kendaraan. Iya, saya juga lihat anak saya, oh itu anak saya gitu, lihat di postingan orang saya gitu. Pas lihat itu kaget atau gimana? Ya kan kondisi sudah sini, saya lihat baru sekarang gitu, ternyata rame gitu di media, rame gitu. Pas awalnya saya kaget, ibu jangan ini ya, yang kuat, soalnya anak ibu di rumah sakit RSUD yang lainnya
TMC Iya. sama klinik. Di klinik gitu. Yang namanya orang tua kan ya. panik. Pasti shock. Iya kaget. gitu. Ibu maaf kalau sekarang kondisi Teteh gimana Bu? Atau udah ada Perkembangan? menunjukkan baik kah atau memang gimana Bu? Iya. Perkembangan. Alhamdulillah kan kita juga berusaha berikhtiar ya gitu. Sudah pemeriksaan dari dokter-dokter gitu. Doanya aja dari semuanya ya. Mudah-mudahan operasinya lancar gitu Operasi ya. ya Bu? Ya mungkin karena ada yang harus ini di tulang pipi. Tulang pipi, Iya, Sama tulang pipi terus apa ya? apa sinus atau apa Bu? Tulang sinus mungkin Bu. Nggak tahu ya. Pokoknya ada retak gitu. Di ini ya di secara buka Sekitar mungkin ya. makanya hubungannya dengan bedah gitu ya, bedah mulut gitu. Udah ditangani beberapa dokter, alhamdulillah dari sarafnya baik ya, ke kepala itu aman gitu. Cuma itu aja mungkin gitu. Besok mungkin doanya aja. Besok rencana mau operasi. Iya, Jam katanya berapa Bu gitu. kalau boleh tahu Bu? Besok. Itu ya nanti diperiksa Dari lagi. dokter. Ya. Kalau pertama menurut keterangan dokter, retakannya itu apakah atau emang benturan keras banget atau gimana keterangan dari dokter ke keluarga? Informasinya. Retak aja sih Oh, gitu. retak aja. Berarti tulang pipi ya Bu? Iya, Tulang pipi. iya. Oh. Kalau si kakak ini waktu kejadian posisinya berarti di pojok, informasi dari kampus mungkin. Kurang tahu ya, karena anak saya posisinya kan saat itu lagi sakit sebetulnya. Oh, betul. Anak saya itu lagi sakit, cuman kan dia itu tahu sendiri kan mungkin sekarang musim hujan ya, jadi duhur ke sana tuh udah langsung hujan. Dia tuh aktif kegiatan di unsilnya gitu, jadi pulang malam jam 10 mungkin lagi kemarin tuh lagi ada acara latihan Teater ya. oh iya drama apa gitu. Gitu buat pentas nanti katanya akhir tahun atau gimana gitu. Nah gitu posisinya untungnya lagi istirahat gitu katanya dari anak-anak dari mahasiswa kakak tingkatnya katanya waktu istirahat untungnya gitu, jadi nggak terlalu banyak korban gitu. Ibu maaf kalau semester berapa Ibu? Anak ibu? Anak saya semester 3. Oh semester 3. Kan kebetulan ini kan Ya, semester ganjil kembar berarti. juga anak saya kan. Angkatan 2024 ya? Berarti ya, kalau semester 3. Iya mungkin. Siapa Ibu kalau maaf nama putri Ibu siapa Bu? Namanya? Namanya Bener Bu, kalau anak ibu ini anak berapa Bu? Kalau boleh tahu? ini kan kembar ya. Oh kembar. Iya. Kalau yang satu lagi alhamdulillah enggak juga. Enggak, kebetulan dia lagi nggak ada kegiatan, ada di rumah. Oh, Beda satu fakultas apa beda fakultas Bu? Beda. Beda fakultas. Berarti yang di korban peristiwa ini kakak apa adik? Kakak. 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 Oh berarti kakaknya di fakultas Bahasa Indonesia Terus Indonesia, adiknya? di Pemnas, Kemas. Pendidikan Masyarakat. Oh, pendidikan masyarakat. Iya. Oh, berarti yang adiknya tuh di rumah ya? Siap. Ibu. Tim gabungan dari Polres Tasikmalaya Kota, internal kampus, hingga perwakilan dari Kementerian PUPR turun langsung melakukan investigasi penyebab ambruknya bangunan gazebo yang menimpa belasan mahasiswa FKIP Prodi Bahasa Indonesia, Universitas Siliwangi Tasikmalaya pada Senin tanggal 17 November tahun 2025. Pejabat pembuat komitmen pemeliharaan kampus Unsil Tasikmalaya, Muhammad Syarif Al-Husaini, menyatakan bahwa hasil pandangan awal belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab runtuhnya bangunan tersebut. Pihak Sapras Unsil masih mencari penyebab teknisnya. Terkait hasil pemeriksaan awal konstruksi, Syarif menegaskan bahwa secara dokumen, bangunan gazebo tersebut telah memenuhi syarat, termasuk perhitungan struktur dan spesifikasi bahan. Beberapa poin penting dari pemeriksaan awal meliputi, bahan konstruksi yang diketahui seluruh rangka menggunakan baja ringan, tanpa ada rangka kayu, kekuatan atap yang konstruksinya terbuat dari baja ringan ditopang oleh genting tanah liat sehingga dinilai kuat dan sangat umum digunakan, serta penopang tiang dengan struktur yang digunakan ganda pada kuda-kuda, bukan tunggal,
yang seharusnya kuat menopang bahan keras. Usia bangunan gazebo tersebut juga belum pernah direnovasi sejak dibangun pada tahun 2019, atau sekitar 6 tahun yang lalu. Syarif menambahkan, tim sedang mengkaji lebih lanjut apakah penyebabnya adalah cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini, kelemahan struktur, atau kelemahan pemeliharaan. Pihak kampus menyatakan akan bersikap terbuka terhadap hasil investigasi dari semua unsur yang terlibat. Mungkin dari pandangan awal sih kita belum melihat secara dalam ya penyebab dari runtuhnya bangunan ini. Cuman kita sekarang dari pihak Sarpras kecil terutama ya, kita masih mencari penyebab teknisnya itu apa seperti itu. Karena kalau dilihat secara dokumen bangunan itu semuanya udah memenuhi dengan persyaratan itu. Kita kan udah ada perhitungan struktur dan lain sebagainya. Kemudian spesifikasi bahan yang kita beli juga udah sesuai dengan yang jadi ketentuan. Cuman kita masih melihat apakah ini dari cuaca akhir-akhir ini yang agak jelek, mungkin nggak ada kelemahan struktur dan sebagainya, atau mungkin dari kelemahan istilahnya itu pemeliharaan. Cuman nanti kita masih belum bisa menyimpulkan secara dalam, mungkin seperti itu. Kalau soal rangka jaringan yang ditumpangi genting tanah liat ini sebetulnya gimana sih dari sisi konstruksi begitu? Kalau dari sisi konstruksi sebenarnya bajaringan yang dipakai penutup atap genting itu kan sangat umum digunakan di rumah-rumah. Dengan perumahan-perumahan sekarang itu kan kebanyakan menggunakan struktur bajaringan, kemudian atapnya pakai genting. Sebenarnya tidak ada masalah di struktur atapnya. Apalagi kalau melihat dari struktur yang kita gunakan di sini, kita semuanya itu double, Pak. Oh, double? Double. Jadi si kuda-kudanya itu semua double. Untuk karena kita tahu kita akan pakai M-Class waktu itu, sehingga semua strukturnya kita rapatkan. Kemudian si rangkanya juga double. Artinya jadi tidak. Bapak nanti bisa melihat langsung kalau di foto itu double. Artinya tidak tunggal ya berarti? Tidak tunggal. Oke. Temuan polisi tadi kan menyebutkan bahwa ditemukan ada rangka kayu yang lapuk. Itu betul nggak? Ini nggak ada rangka kayu di sini. Masih ada rangka kayu ya? Semuanya rangka Bajaringan ya? Bajaringan.